kenapa saya di real estate ini ya, saya banyak sekali maksudnya menjalani tantangan dan segala sesuatunya. Tetapi yang saya suka dari sini ya saya bertemu dan dapat bersosialisasi dengan banyak orang, mencoba memahami keinginan dan kebutuhan mereka sampai terciptanya kesuksesan. Welcome to another episode of the Seven Stones podcast. We like to cover a broad range of topics, including business, real estate, legal advice, people of Indonesia, and many more. This is a special episode because we're actually going to be discussing our topic in Indonesian. So for all you listeners out there who don't know the language, this will be a great learning experience. Dalam episode ini kita akan membahas tentang working in real estate di Indonesia. Informasi berikut datang langsung dari sumbernya karena bergabung dengan saya hari ini adalah Lisa Komsatun, one of the top real estate agents in Seven Stones Indonesia. Halo Lisa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Tia sendiri? Very good, thank you. Oh, that's good then. Apa kesibukannya belakangan ini? Ya, lagi fokus ini sih untuk maintain database, juga terus cari beberapa listing dan ya banyak hal lainnya juga sih. Kalau pekerjaan Lisa berubah nggak sejak masa COVID-19? Tentu saja karena kan seperti yang diketahui banyak sekali tamu-tamu yang kebanyakan dari ekspat itu mereka harus kembali ke negaranya. Jadi ya kebanyakan dari di sini itu ya sangat impact sekali dan ya. Nice. Oke, untuk para listeners bisa nggak cerita sedikit tentang latar belakangnya Lisa? Where did you come from? Dan lain-lain. Oke, sebelumnya ya, kedua orang tua saya itu berasal dari Jawa. Mereka merantau di beberapa tempat dan akhirnya menetap lebih lama di kota Jakarta di mana saya dibesarkan dan disekolahkan sampai tamat SMA. Keinginan mereka sebenarnya ingin saya belajar sampai ke jenjang perkuliahan. Kalau bisa sih ke universitas muslim di Arab sih. Tetapi impian tersebut tidak terwujud karena saya lebih memilih untuk menjalani sebuah perjalanan nyata, yaitu dengan langsung bekerja, mencoba sesuatu hal yang berbeda dengan penuh tantangan, dengan keinginan membuat uang sendiri dan meraih sebuah impian. Saat ini saya berusia 32 tahun. Sudah tua loh. Still young, wild and free. Malu jadinya. Ketika saya memulai bekerja waktu itu kira-kira ya umur 21 atau 20 tahun lah ya. Masih muda sih sebenarnya. Langsung mulai kerja? Iya, langsung mulai kerja. Waktu itu saya mendapati peluang di sebuah warung yang dimiliki oleh teman. Beliau menawarkan untuk menjadi pelayan. Akhirnya saya mengambil kesempatan tersebut jadi menjadi pelayan, dan setelah berpindahnya saya menjadi guest relation di sebuah restoran, klub, dan lounge sampai beberapa tahun. Dan juga ya ada yang menawarin saya untuk bekerja di sebuah toko, yaitu menjadi shop assistant. Dan saya mengambil kesempatan tersebut mencoba sesuatu yang berbeda lagi. Karena kan kalau misalnya di restoran saya kerjanya malam terus ya. Ya walaupun waktunya tidak terlalu lama, tetapi badan saya tuh merasa tidak enak dan tidak sehat buat saya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di sebuah toko menjadi shop assistant. Gimana pengalamannya kerja sebagai shop assistant? Ya sangat menyenangkan sih, tapi kadang ya kalau misalnya bosnya lagi kalau bisa bilang, karena kan bos saya ya dari Perancis ya, jadi kadang itu mereka ya untuk menyampaikan sesuatu yang mereka ingin sampaikan itu ya agak sedikit kalau bisa dibilang tidak kasar, tetapi ya terkadang menyakiti hati dan mereka tidak tahu gimana, misalnya pada saat waktu mereka marah ataupun senang kita tidak bisa membedakan, dan mereka tidak melihat bahwa di situ ada klien atau tidak gitu. Jadi menurut saya itu tidak sangat menghargai seperti itu. Dan setelah berjalannya waktu saya menjadi sebagai broker properti atau agen properti lah ya. Jadi bagaimana pas waktu memulai masuk ke real estate? How did that happen? Oke, jadi kira-kira 10 tahun yang lalu itu saya mempunyai teman yang ingin membeli properti.
Dan karena beliau mempercayakan saya menghubungi beberapa kantor agensi untuk membuat janji temu inspeksi. Dan alhasil menciptakan sebuah ketertarikan, penawaran, dan kesepakatan. Terus agen tersebut menawarkan saya komisi buyer agent, dan saya sangat beruntung dan senang sekali. Coba bayangin dapat komisi buyer agent itu, apalagi semudah itu 10 tahun yang lalu. Ya wow, it's a lot of money, you know. I'm happy. Terus dia menawarkan saya, kenapa saya tidak menjadi agent saja. Waktu itu saya belum begitu tertarik karena tidak begitu paham harus mulai dari mana. Dan juga saya sedikit pemalu waktu itu. Terus dengan berjalannya waktu mengikuti rekan-rekan senior yang berpengalaman, saya dapat belajar dari mereka untuk tidak takut dan berusaha untuk mencoba sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Inspiring. Hah? Super inspiring. Jadi awal pindah ke Bali dan memilih untuk tinggal dan kerja di Bali itu gimana? Oke, jadi waktu itu saya berumur berapa ya? 10 atau 11, lupa inget sih ya, karena sudah lamanya. Jadi saya bersama keluarga itu berlibur pertama kali ke Bali. Terus tibanya saya merasakan sesuatu hal yang beda, indah, menyenangkan. Tetapi entahlah mana mungkin anak seumur itu punya pemikiran jauh dalam mendeskripsikan perasaannya. Tetapi saya mengatakan dalam hati bahwa saya akan membuat kehidupan di Bali ketika umur sudah cukup dewasa dan selesai sekolah. Saya berlibur bersama teman-teman dan tidak mau kembali karena nyaman banget di sini. Dan ya sampai sekarang deh saya di sini nggak pulang-pulang. Yang bikin nyaman apanya? Apa ya, karena menurut saya sih ya kebebasan yang saya tidak miliki kalau waktu saya berada di Jakarta. Dan ya kenyamanan kalau di sini kan ya saya bisa naik sepeda motor, terus keliling-keliling walaupun panas-panasan sampai kulit gelap sekarang. Tapi saya menikmati itu. Sambil tanning. Tapi saya menikmati itu kok. Okay. Yeah. Nice.